Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nur Khofifah, NIM 2024-1010-3001 dari Prodi Informatika. Kelas Sistem Basis Data G akan menjelaskan tugas modul 4, praktikum sistem basis data mengenai implementasi desain database. Yaitu yang pertama kita implementasi IRD laboratorium secara lengkap. Kemudian yang kedua, untuk setiap tabel isikan minimal 3 baris data. Kemudian yang ketiga, pada tabel persimpangan detail peminjaman, untuk primary key gunakan Barrett relationship, di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Di sini ada IRD-nya, di mana ini terdapat pada modul 4, sudah tertera, di mana ada 11 jenis entity, yaitu yang pertama ada jenis barang, ada lab, ada kepala lab, ada dosen, ada UKM, ada aslab, pengembalian, item peminjaman, dan juga ada kegiatan yang terakhir, ada 11 entity. Untuk yang pertama, langkah pertama yaitu kita membuat database-nya, kita membuat create database yaitu Fasilkom. Yaitu dari membuat database tersebut, kita baru membuat get tabelnya dengan create tabel jenis barang dengan atribut barang yaitu jenis barang ID, tipe datanya smells Mariel K, dan nama atribut nama jenis barang varchar not null, di mana ini ada keterangan teksnya. Juga ada alter tabel jenis barang and constraint unique jenis barang, di mana ini merupakan not null ini tidak boleh sama dengan jenis nama jenis barang. Dan terus kita membuat insert into jenis barang, yaitu jenis barangnya tadi sesuai atribut ada jenis barang ID, juga ada nama jenisnya. Ada keterangan juga. Dengan value-nya seperti ini, ada komputer desktop, kemudian kita menselect bintang from jenis barang. Select ini artinya kita menampilkan tabel jenis barangnya. Kemudian kita tampilkan saja. Nah, untuk jenis barang, ID-nya itu seperti ini, ada 1, 2, 3, saya misalkan. Dan nama jenisnya itu ada komputer, speaker, dan kabel, juga ada keterangan dari nama jenisnya. Kemudian kita membuat create tabel barang, di mana nantinya itu kita membuat tabel barangnya dengan atribut barang ID, tipe data smells Mariel primary key, dan juga ada nomor seri, varchar not null, dan deskripsi teks. Nomor seri ini nantinya akan menjadi not null jika menggunakan alter tabel. Oh ya, alter tabel ini digunakan untuk nantinya bisa mengedit atau mengupdate, mengubah, sekalipun bisa untuk menambahkan barang baru. Kemudian alter tabel barang ini itu add construct unique yang bisa menjadi unik nantinya itu. Kemudian alter tabel barang add ID jenis barang integer not null yang merupakan alter barang bisa menambahkan kolom baru pada tabel ID barang. Begitu juga dengan alter tabel barangnya. Alter tabel barang ada add ID lab it not null. Kemudian ada alter tabel add constraint, ini merupakan
bisa mengubah kolom ID jenis barang menjadi foreign key dengan reference atau nantinya itu berasal dari tabel lab dan tipe data lab itu sendiri, lab ID. Kemudian insert into barang. Nantinya insert into barang itu untuk menambahkan data barangnya itu apa saja dengan value seperti ini, dan select from barang, yang select artinya menampilkan tabel barangnya tadi, bintang atau kali from barang. Kita run. Nah, ID barangnya, nih ada ID barangnya, nomor serinya juga ada D130, A79, D479, dan juga ada deskripsi juga, dan juga ada ID jenis barangnya, dan ada ID lab-nya juga. Yang selanjutnya kita membuat create tabel lab, yaitu membuat tabel lab dengan atribut lab ID, tipe datanya SML primary key, dan juga nama lab dengan varchar not null, dan juga deskripsi teks. Nah, yang selanjutnya ini sama, kita insert into lab yang merupakan menambahkan data lab dengan value-nya seperti ini. Insert into lab, nantinya itu ada lab ID dan nama lab-nya, juga ada deskripsinya, deskripsi dari lab-nya itu tadi, keterangan nama lab-nya. Langsung saja nih saya select yang untuk menampilkan data dari lab-nya sendiri. Nah, seperti ini ID lab-nya. Ada 101, 102, 103, dan ada nama lab-nya, ada lab RPL, lab pemrograman, lab basis data, dan juga ada deskripsi dari nama lab-nya juga. Yang selanjutnya, kita membuat tabel kepala lab dengan atribut, yaitu status varchar dengan not null, dan tanggal mulai, date not null, dan tanggal selesai, date not null, dan ID Kylab varchar not null, nama Kylab varchar not null, dan insert into ini juga sama digunakan untuk menambahkan data kepala lab. Kepala lab ini sesuai dengan atributnya, yaitu ada status, tanggal mulai, tanggal selesai, ID Kylab, dan nama Kylab. Dengan values-nya, nah sesuai, aktif untuk status, tanggal mulai. Langsung saja deh saya menampilkan data dari kepala lab. Nah, status dari kepala labnya itu tadi seperti apa, yaitu ini. Aktif untuk tanggal mulainya itu dimulai tanggal ini sampai tanggal selesainya. Oh, ini saya permisalan saja ya. Dengan ID Kylab-nya juga ada nama Kylab-nya juga. Nama Kylab-nya itu siapa. Kemudian membuat tabel dosen, yaitu dengan atribut dosen ID, tipe datanya SML primary key, dan juga ada NIP varchar not null. Oh ya, not null ini itu nantinya tidak boleh kosong ya, dan juga ada nama varchar not null juga. Not null tidak boleh kosong. Kemudian alter tabel dosen, di mana alter tabel dosen ini add code strat unique yang digunakan untuk menjadi unik. Insert into untuk menampilkan atau menambahkan data dosennya dengan value seperti ini sesuai dengan atributnya tadi. Saya run programnya dengan select untuk menampilkan. Nah, untuk dosen ID-nya dan juga ada NIP dari dosennya tadi, juga ada nama-nama dosennya. NIP ini untuk dosen, untuk nama dosen ini. Nih, itu juga dengan. Selanjutnya, create tabel UKM atau membuat tabel UKM. Dengan atribut UKM ID, tipe datanya SML primary key, dan juga ada nama UKM, varchar not null, keterangan teks. Dengan alter tabel UKM and costrat unik untuk menjadi unik alter tabelnya. Kemudian insert into UKM digunakan untuk menambahkan UKM.
dan juga ada select programnya atau menampilkan programnya dengan select kali atau bintang from UKM. Langsung saja saya run program. Nah, di sini ada UKM ID-nya, ada 1, 2, 3, ada nama UKM, ada saya misalkan ada Astana Widya, Laos, Komajo, juga ada keterangan dari nama UKM-nya. Selanjutnya juga ada create tabel ASLab yang merupakan nantinya membuat tabel ASLab-nya dengan atribut ASLab ID, tipe data smells Marial primary key, dan nama pacarnya not null, name pacar not null, no HP pacar not null, dan insert ini nanti untuk menambahkan data ASLab-nya juga, yaitu ada ASLab ID sesuai atributnya, ada nama, juga ada name. Ini values-nya. Juga ada select bintang atau kali from ASLab, di mana nantinya itu untuk menampilkan tabel ASLab-nya. Nah, ini ada ID ASLab-nya, juga ada nama dari nama-namanya ASLab. Ini saya misalkan. Juga ada NIM. Saya nampilkan NIM juga. Ada no HP juga. Nah, selanjutnya kita akan membuat create tabel pengembalian, yaitu nantinya akan menampilkan tabel pengembalian dengan atribut pengembalian ID, tipe data smells Marial primary key, tanggal pengembalian date, dan juga ada insert into pengembalian dengan sesuai dengan apa atribut tadi, yaitu ada pengembalian ID dan juga ada tanggal pengembalian. Values-nya seperti ini, dengan select kali atau bintang from pengembalian untuk menampilkan programnya, untuk menampilkan data dari pengembalian. Nah, untuk ID pengembalian ini ada 1, 2, 3 dengan tanggal pengembaliannya, saya misalkan seperti ini. Kemudian ada create tabel item peminjaman, yaitu nantinya itu kita akan menampilkan item tabel peminjamannya dengan atribut nomor seri, datanya Marial primary key, dan juga ada kondisi awal pacarnya not null, kondisi akhir pacar null, di mana insert into-nya nanti dari item peminjaman ada kondisi awal, kondisi akhir, dan juga ada values-nya. Values-nya ini dari kondisi awal tadi seperti apa dan kondisi akhirnya itu seperti apa. Dengan select nantinya itu kita akan menampilkan tabel dari pengembalian ini, dari item peminjaman. Kita run. Nah, tadi kan juga ada nomor seri ya. Nih ada nomor serinya. Nomor serinya 1, 2, 3 dengan kondisi awalnya bagaimana dan juga kondisi akhirnya itu bagaimana. Kemudian juga ada create tabel peminjaman dengan nantinya menampilkan tabel peminjamannya dengan atribut peminjaman ID, tipe data smells Marial primary key, tanggal pengajuan juga, date not null, tanggal persetujuan date not null, dan tanggal keluar barang date not null, dengan insert into dari peminjaman, yaitu ada tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal pengeluaran, di mana sama dengan atribut tadi. Ini values-nya. Kemudian kita akan menampilkan data tabel peminjamannya dengan select tentang from. Nah, seperti ini ada ID peminjamannya, ada tanggal pengajuannya juga, dan ada tanggal keluar barangnya. Oke, selanjutnya ada create tabel kegiatan, yaitu kita akan menampilkan tabel kegiatannya dengan atribut kegiatan ID, tipe data smells Marial primary key, nama kegiatan pacar not null, tanggal mulai date not null, tanggal selesai date not null, dan ada keterangan. Pada insert ini
riset kegiatan sama halnya dengan atribut, yaitu menampilkan data kegiatan, nama kegiatan, tanggal mulai, tanggal selesai, juga keterangannya itu tadi apa. Dengan values-nya, ini saya permisalkan. Kemudian kita akan menampilkan tabelnya kegiatan dengan select bintang atau kali from kegiatan. Oke, seperti ini. Kegiatan, ID kegiatannya. Ini saya misalkan dengan nama kegiatan, webinar series, friendship, iTech, dan tanggal mulainya itu saya permisalkan seperti ini. Ada tanggal mulai, tanggal selesai, juga ada keterangan. Mungkin itu dia penjelasan tugas modul 4 terkait dengan implementasi desain database. Apabila saya ada salah dalam pengucapan kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.